membuktikan kebenaranmu. Silakan. Ayo, siapa tahu Indonesia akan murtad berjamaah kalau Anda bisa membuktikan Tuhan bayi ini bisa cebok sendiri. Ayo. Tapi kalau Anda tak mampu membuktikan itu, maka Indonesia akan bersyahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo buktikan si bayi. Bisa nggak si bayi nyisir rambutnya sendiri? Dibantu oleh berkat. Bantu temanmu berkat. Bisa nggak si bayi ini kemudian bersiul? Kan lucu kan? Mamanya lagi duduk-duduk, lagi parut kelapa, menunggu suaminya pulang. Tiba-tiba ada siulan dari ayunan. Siapa yang bersiul? Bayinya rupanya. Oh, anakku bisa bersiul. Bisa nggak? Menyanyi. Coba, bisa nggak? Gak bisa. Lalu ini Tuhan. Ini yang Tuhan ini, yang dalam ayunan ini, Tuhan. Hah? Tuhan ini. Di mana otakmu? Di mana logika sehatmu? Ulaika syarrul bariyah. Itulah kalian disebut sebagai apa? Seburuk-buruknya makhluk karena Tuhan kau anggap menjadi bayi. Wahai ahli kitab, jangan kau berlebihan dalam urusan agamamu. Jangan kau berkata tentang pencipta langit dan bumi sesuatu yang tidak benar. Kafirlah orang yang berkata Tuhan menjadi bayi. Izin Bang Juma, mungkin ada temannya ini dari tadi Taipei membantu. Jangan dibilang orang yang berkata Tuhan itu jadi bayi itu kafir. Abang Juma. Kafir lah, masa Tuhan jadi bayi? Gimana ceritanya? Sedangkan ketika Tuhan menjadi bayi, Anda membisu. Gak bisa Anda mau berdaya, mau ngomong apa? Tuhan saya satu, yang satu itu sudah jadi bayi. Ketika dia bayi, dia bisa apa? Gak bisa ngapa-ngapain. Bingung jadinya, blank. Debat diskusi, jangan ngomong kafir. Tuhanku jadi bayi, gimana ceritanya ini, Boleh ngomong Paman? kafir, debat diskusi, jangan bilang. Lah, mulutmu itu ngerocos saja kan nggak tahu. Udah. Sekarang giliran saudara, berkat karunia. Itu orang kafir punya loh. Silakan. Berkat, Pertanyaanmu silakan berkat. Bagaimana Tuhanmu yang bayi ini bisa menjaga alam semesta? Kalau kita sudah percaya bahwa itu adalah kita pertuhankan, maupun bayi, maupun cebong, kalau dia sudah menjadi Tuhan, apapun kehendaknya. Lebih parah lagi kok Tuhan jadi cebong. Kenapa Tuhan jadi cebong? Bang ini matanya nih Bang Juma. Bang Juma, jangan kau bilang kenapa Tuhan jadi cebong, Bang? Halo Bang, jangan kau alihkan mau cebong mau apa, yang penting Anda yang tadi mengatakan mau cebong mau apa lu, kok jadi saya yang salah? Kalau memang kami percayai cebong itu kami pertuhankan, apapun dia kehendaknya pasti akan terjadi Bang. Mau dia bayi, mau apa, yang penting kami percaya. Bagaimana Anda bisa menerangkan kalau Tuhan Anda menjadi bayi? Apa yang bisa dia lakukan si bayi ini sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan pengawas alam semesta? Apa yang bisa dilakukan ketika dia bayi? Sudah saya bilang Bang Juma ya. Kalau memang itu kepercayaan kami, Tuhan mau jadi bayi. Yang penting di hati kami, Tritunggal itu adalah Tuhan kami. Dia sudah. Apa ini Bang? Tuhan apa maksudnya? Maksudnya Tritunggal kok jadinya kayak Tritunggal? Maksudnya gimana? Ketika Tuhan Anda jadi bayi, ada Tuhan yang lain gitu maksudnya? Oh bukan. Lalu? Ada Tuhan lain. Berarti cuma satu, yang bayi ini aja? Yang jelas Tuhan kami itu Tritunggal. Iya maksudnya ketika Tuhan Anda ini bayi, ada Tuhan lain? Tetap itu Tuhan kami. Ya, ini yang bayi yang ngatur alam semesta. Iya, itu bagaimana caranya? Kok bagaimana percayanya? Iya. Bagaimana caranya? Kalau sudah namanya Tuhan, maupun dia bayi, apapun kehendaknya. Bagaimana caranya? Coba Anda terangkan. Kan Yesus ini bayi ketahuan di situ tuh. Dia baring-baring aja, gelok kiri, golek kanan. Belok kiri, belok kanan, namanya sudah Tuhan Bang. Bagaimana caranya ini?
Apapun golek kiri, kehendaknya. golek kanan. Nih, Tralalalalalalala. Itulah Mimi kehendakmu. cucu, Kamu sudah bodoh, pipis di tapi kamu celana. Ya, Mimi cucu, di celana. Apa yang bisa Tuhan lakukan dengan kondisi kayak gitu? abang. Sedangkan Tuhan Justru saya yang perih bang mikirkan itu. Abang nggak Ngapain enak, kok tinggal imani aja, percaya aja. Saya ini yang sulit menerima. Akal saya nggak bisa. Batin saya meronta. Nggak masuk akalmu, berarti yang nggak bisa kamu terima di akalmu, berarti kamu yang gila, kan gitu. Mati meja. Karena tidak masuk akal seorang bayi adalah pencipta langit dan bumi, Kamu bang. manusia yang paling bodoh, sudah tidak masuk akal bagimu, tapi kau pikirkan di dalam hidupmu. Kamu manusia paling bodoh. Ini saya kembalikan ke Anda. Bagaimana Jangan Anda kau bisa kembalikan sama bagaimana saya. Anda bisa mengatakan seorang bayi itu adalah Tuhan penjaga alam semesta? Wah, itu kepercayaan kami, Bang. Justru kepercayaan Anda ini yang saya tanya, bukan kepercayaannya si Tukul atau si Panjol atau si Timbul. Yang gila, yang siapa saya yang tanya mau? kepercayaan Anda. Abang, kamu sendiri yang membilang kepercayaan si Tukul, bukan kami. Ya iya, yang saya Jadi- pertanyakan kepercayaan Anda. Bagaimana Anda menjelaskan Tuhan Anda yang bayi ini bisa mengawasi alam semesta? Gimana ceritanya? Kamu itu bertanya tidak masuk di nalarmu. Kamu tidak percaya. Tidak masuk di nalar saya atau di nalar Anda? Di nalar saya. Oh ya di nalar saya masuk. Saudaraku berkat karunia punya Tuhan jadi bayi. Itu masuk di nalar saya. Oke? Nalar saya tidak bisa menerima si bayi ini mengatur alam semesta. Kalau Anda mengatakan bisa, bagaimana Anda menjelaskan itu? Silakan. Gimana saya menjelaskan sedangkan saya jelaskan kamu tidak percaya. Jadi ngapain kamu ngomong yang bukan nggak masuk nalarmu? Karena yang Anda jelaskan itu tidak jelas. Kenapa saya Coba. tidak jelas lagi? Coba seorang bayi mengatur terbitnya matahari dan terbenamnya matahari itu gimana caranya? Coba. Itu kamu percaya apa tidak? Tidak. Ya udah, ngapain kamu pertanyakan kalau kamu tidak percaya? Justru karena Anda yang percaya, saya minta Anda menjelaskan. Sang bayi Yesus mengatur terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Coba silakan terangkan. Oke. Abang mau perlu jawabannya kah? Kami Silakan. percayai, maupun dia Tuhan kami itu mau jadi baik, apapun dia kehendaknya, maupun dia baik, apapun kehendaknya, pasti terjadi. Sudah bang? Itu kepercayaan kami. Tapi kalau Anda tidak percaya dengan kepercayaan kami, ngapain kau ngomong? Bagaimana dia punya kehendak sementara dia cuma bisa golek kiri, golek kanan. Mana kehendaknya mana? Kehendaknya gimana? Itulah kepercayaan kami. Ya Itulah justru kami. karena itu kutanya, Walaupun dia apakah masuk akal seorang bayi mengatur alam semesta? Kenapa? Di hati kepercayaan kami, apapun kehendaknya, akal kami pasti berakal. Apakah masuk di akal Anda seorang bayi mengatur alam semesta? Oh iya, karena itu Bagaimana kepercayaan Anda kami. bisa menjelaskan itu kepada saya? Loh, Tuhan itu Tritunggal. Apapun dia yang Kok ceritanya. jadi Tritunggal? mau jadi dua. Kok jadi Tritunggal? Maksud Anda masih ada Tuhan yang lain selain bayi ini? Abang, Tuhan itu tetap Ya. satu, tapi dianggap Nah. dia Tritunggal. Apa maksudnya Tritunggal? Apakah ada Tuhan selain bayi ini? Abang, Tuhannya abang, itu selalu ada buat kita, Bang. abang udah ngerocos. Enggak, yang saya tanya, apakah ada Tuhan Anda yang lain selain yang bayi ini? Satu, Ya, yang bayi ini aja Ya. kan? baik, tapi itu dia adalah Tritunggal. Dia sebagai Bagaimana apa Tritunggal itu? Apa Tritunggal itu, Bang? Bagi bayi ini Itulah Tritunggal hebat. itu apa? dia bisa menjadi Bapa, bisa menjadi Roh, bisa menjadi Allah. Iya, pada saat dia menjadi bayi, siapa yang mengatur Iya. alam semesta? Baik itu juga. Bagaimana caranya dia mengatur itu Iya, sementara namanya dia Tuhan. Apa dia hanya berak kehendak di dia. celana? Ya, dari mana tahu abang dia berak di celana? Lalu dia berak di mana? Apa Di memang toilet? abang udah? Iya. Apa emang abang udah lahir makanya abang bilang dia berak di celana? Jadi bayi ini berak di mana?
abang bisa mengungkapkan kalau memang kelahiran abang sama dengan Tuhan kami. Jadi jangan abang. Oh, jadi karena saya tidak lahir bersama si bayi, jadi bayinya ini bukan berak di celana gitu. Dia jalan ke Dari mana abang toilet. tahu dia berak di celana? Berarti dia jalan ke toilet. Berarti dia Abang jalan ke lahir, toilet. makanya bisa abang memprotes dia mau berak Berarti di si toilet. bayi ini dia jalan ke toilet. Apapun kehendak dia, mau dia berak di toilet itu kehendak dia. Apapun kehendak dia pasti terjadi. Itulah Tuhan yang kami percaya, Bang. Tapi kalau abang tidak Yang percaya, jadi kenapa pertanyaan abang protes? ini, bayi ini mampu tidak kemudian mengatur alam semesta? Mampu. Itu Bang, SNK. Bang Juma, Mampu. Muhammad saja mati tidak bangkit. Mampu. Mampu. Makanya kalau Ada memang bukti, kamu kelahiran ada sama dengan bukti, Tuhan kamu, ada Tuhan bukti, kan? ada bukti bayi mengatur alam semesta? Muhammad saja mati tidak bangkit. Ada bukti? Izin bang ya, yang Muhammad itu nggak usah diistilahnya, abang itu kepercayaan abang kan gitu, ya. Enggak. Kepercayaan Ini kita berbicara mengenai bayi. Tuhan Anda itu jadi bayi. Ya. Nah, siapa mengatur alam semesta ini? Nah, Tuhan kami mau jadi bayi. Mau Iya, jadi bukan mau jadi bayi, mau jadi kucing, mau jadi ayam, bukan. Ketika dia menjadi bayi, keciduk jadi bayi. Siapa yang mengatur alam semesta? Tuhan yang bayi itu juga. Bagaimana seorang bayi mengatur alam semesta, sedangkan Bagaimana dia saja masih netek sama ibunya? Tuhan. Ya. Ya, cuma ya. Bukan abang bilang bagaimana dia mau menetek sama ibunya, mau namanya Tuhan. Apapun kehendak dia, mau dia berak di mana, mau dia netek sama ibunya. Ya Tuhan kami, apapun kehendak dia terjadi. Napasmu pun dicabut, katanya cabut napasmu. Bagaimana seorang bayi mencabut napas saya? Bagaimana? Mau dia bayi, mau kecebong, kalau dia namanya Tuhan, dia berfirman. Bagaimana jadi Anda bisa mengatakan cebong, dia kata Tuhan cebong, sementara kata- dia manusia bayi? Dia bilang manusia Tuhan mau gimana pun dia, kalau sudah dia kehendak dia, kami pertuhan, kehendak dia terjadi, ya terjadi. Iya, maksud saya Maupun dia mau bagaimana seorang bayi dia bisa baik, membunuh manusia? Bang, Ya, Bang. bagaimana seorang bayi membunuh manusia dewasa? Bagaimana caranya? Tuhan kami tidak membunuh. Bang Juma, aku mau tanya boleh? Yang saya pertanyakan, bagaimana seorang bayi mengatur alam semesta? Dia Tritunggal. Berarti Tuhan Anda selain jadi bayi ada lagi yang lain? Bukan menjadi ada yang lain, dia tetap satu, Tritunggal. Dia Bapa, Maksud- dia Roh, dia Allah. Tiga-tiganya bayi. Iya, dia juga Bapa, Bagus. dia juga Allah. Nah, udah selesai. Berarti yang satu ini sudah jadi bayi. Siapa yang mengatur terbitnya matahari? Dia bayi itu juga. Bagaimana caranya seorang bayi mengatur terbitnya matahari? Oh, kita tanya dulu sama Tuhan saya ya. Tunggu kita Ya, sama-sama. tanya si bayi, tanya si bayi. Tanya si bayi. Coba tanya bayinya, coba. Kalau tidak kepercayaan kamu itu, kamu gugat terus, kamu jadi gila nanti. Ya bukan. Ya, kok bukan? Saya Kamu- justru kamu ngomong, saya tapi sedang kamu menerapi percaya. Anda supaya waras ini. Boh, yang kamu bilang itu yang waras itu aturannya saya yang nanya itu. Apakah kamu Bagaimana waras? ceritanya Anda bisa dikatakan waras sementara Tuhan Anda bayi, mengatur alam semesta bayi? Itu kepercayaan saya loh. Justru itu yang saya tanya Anda, karena itu kepercayaan Anda. Bagaimana seorang bayi mengatur terbitnya matahari? Coba. Dengar. Bagaimana Ya, kamu- bayi mengatur terbitnya matahari? Coba. Namanya Tuhan, apapun kehendaknya pasti terjadi. Bagaimana dia Tuhan sementara dia bayi? Maupun dia bayi, maupun jadi kecebong, namanya dia kehendak dia, apapun terjadi. Iya, yang saya tanya ini bayi kan bukan Tuhan karena dia bayi. Aku bilang, mau dia bayi, mau apa, kalau dia kami pertuhankan jadi Tuhan, apapun kehendak dia pasti terjadi. Apa kehendak dia rupanya ketika dia bayi? Kehendak dia dibilang Tritunggal. Apa kehendak dia? Dia Bapa, Apalagi dia- kok kehendak dia Tritunggal? Maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Dia bayi, dia bayi, Tritunggal. Allah Maksudnya? Bapa, dia Roh, dia Allah. Tapi kan bayi itu sudah dia. Jadi Saat bayi. itu dia bayi kan? Mau jadi bayi dia, kalau dia kehendak dia terjadi, ya terjadi. Jadi apa yang dia bisa lakukan sebagai bayi?
Apa yang dia lakukan? Dia menciptakan segala isinya yang ada di dunia. Bagaimana dia menciptakan sementara dia bicara aja kagak bisa. Kau anggap bayinya jadi bayi manusia. Itu bayinya bayi Tuhan yang berinkarnasi Allah roh. Bayinya Tuhan. Bayinya Tuhan. Jadi Tuhan ini bayi. Jadi Tuhan jadi bayi gitu. Tuhan jadi bayi. Gimana ini teman-teman? Tuhan jadi bayi. Bang. Buka mic-nya, Bang. Udah jadi buka, Bang. Jangan jadi bayi, Bang. Jangan jadi bayi kau, Bang. Bangun. Ayo. Tuhan jadi bayi. Jawab aja, Bang. Bayi ajaib gitu loh. Oh, dia bukan ajaib. Terus apa, Dia Bang? itu bayi. Bayi. Bayi Bayi apa, Bang? mabuk. Bayi apa, Bang? Bayi Bang Tuhan. Juma boleh tanya kan? Diam dulu kau, diam dulu. Jadi bayi ini bayi apa, Bang? Bayi maha kuasa gitu? Iya, Bang. Coba Anda ceritakan apa yang dilakukan Yesus waktu dia bayi, Bang. Coba ceritakan, Bang. Bayi maha kuasa. Gimana, Bang? Apakah Yesus waktu bayi sudah bisa pergi mencari makanan sendiri, Bang? Oh, kenapa tidak? Iya. Iya. Jangan kau anggap bayi itu bayi manusia, Bang. Jadi Yesus dalam keadaan bayi dia lari ke sawah, panjat kelapa. Kalau memang tidak kalian percaya itu, Aduh, parah. jangan dibicarakan Tuhan kami. Betul anu ya 1 Korintus 4:10 oten on demi Kristus. Inilah kalian. Padahal kalian ini pinter, tapi kalau sudah menyangkut Yesus jadi kalian Jangan jadi jangan Bunda. Dia pinter dia. Jadi Bang Berkat. Jadi menurut Abang Yesus waktu bayi dia sudah bisa bekerja sendiri gitu ya. Oh, itu ya bisa jadi, Bang. Karena pada saat itu ya saya belum lahir. Ya saya percaya Jadi itu dia, ya. jadi waktu dia bayi dia tidak merepotkan ibunya ya. Oh, belum tentu. Kira-kira kalau dia ke kamar mandi minta tolong sama ibunya digendong atau dia jalan sendiri, Bang? Tentu, Bang, belum tentu digendong tadi mana. Karena kita kan belum tahu siapa yang apa. Iya. Tapi kami percaya bayi itu Hebat. Tuhan. Hebat ya bayi. Hebat ya bayi. Pasti tendaknya, Bang. Hebat ya bayi Yesus ya tidak merepotkan ibunya ya. Iyalah, Bang. Itu makanya kami bisa percaya. Kalau nggak hebat mana bisa kami percayai, Bang. Iya Bang. Jadi hebat dia Bang tidak merepotkan ibunya ya. Makanya kalau Anda tidak mempercayai jangan dibicarakan gitu loh. Tapi kenapa Yesus minta ASI ke ibu? Kenapa dikasih ASI, Bang? Orang gitu loh. Tapi kenapa dikasih ASI sama ibunya, Bang? Mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu bisa menyimpulkan dari diberi ASI? Ada datanya Bang di Bible, Bang. Allahu Akbar. Di mana ada Bible-nya tertulis itu enggak? Kalau Yesus Ada, diberi Bang. ASI gitu ada. Apa memang Ada. Lukas 11 nomor 27. Baca dulu, Bang. Lukas 11 nomor 27, Bang. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Itu, Bang. Mana orangnya? kepental, kabur, kepental, Ben. Bang ini mau tanya tentang Bang Juma punya Al-Quran. Kenapa ada Muhammad mati tidak bangkit-bangkit? Selesaikan dulu itu bayi. Belum selesai bayi Tuhan itu. Selesaikan dulu, Bang. Nabi Belum Musa dapat bangkit nggak? endingnya. Muhammad mati nggak bangkit-bangkit. Kenapa ya, Bang? Di dalam Yang bangkit dari kubur itu setan. Yang keluar dari kubur itu setan. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus katakan itu di mana? Tapi dengan nama Yesus kita
semua selamat. Kenapa kalau bukan kenapa kalau Tuhan Yesus bukan Tuhan, kenapa dengan nama Dia saja kita Justru kau menjual nama Yesus, kau nanti Yesus mengatakan. Tapi kenapa yang keluar kalau bukan yang keluar dari kubur itu Yesus, adalah iblis, Bang. Iblis bisa kesembuh orang, Abang. Ya, biarin aja, nggak masalah. Anda kan bertanya, kenapa Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur? Jawaban saya, menurut Yesus, yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Yohanes 12 nomor 31. Ayo. Jadi yang keluar yang Anda sembah itu, yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis ngaku Yesus. Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari alam kubur. Oke, makanya iblis yang keluar dari kubur ini mengajarkan kalian menyembah anak bayi. Otak dimatikan, akal dimatikan, daya berpikir dihilangkan. 1 Korintus 1:19. Otak kalian sudah tidak difungsikan lagi. Abang tak mengerti, abang tak belajar agama Kristen. Bagaimana saya tidak mengerti? Saya pakai akal, sedangkan Kristen tidak pakai akal dalam mempelajari, dalam mengimani agamanya. Karena dilarang dalam Bible. Bible melarang kemudian berpikir. 1 Korintus 1:19, 2 Korintus 10 nomor 5. Kenapa kalian imani Yesus yang bayi ini Tuhan? Karena kalian tidak menggunakan akal. Karena memang dilarang. Kalian hanya doktrin, dogma untuk percaya. Yakini aja, percaya saja, yakini aja. Tidak usah kupikirkan. Itu. Coba. Sebut nama Tuhan Yesus saja sakit bisa sembuh, Abang. Ya, itu karena setan. Itu karena mau Tuhan, Abang. Setan tidak mungkin kesembuh orang. Itu karena setan, mau bukti. Nanti Yesus akan mengusir orang yang bermukjizat pakai namanya. Karena yang dia sembah itu adalah iblis. Tertulis di mana? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang yang memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bermukjizat, mengusir setan, bernubuat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan mengusir mereka semua. Karena kalian itu membawa nama Yesus bukan menjalankan perintah Bapa. Kalian membawa nama Yesus, tapi kalian mengikuti keinginan Mesias yang adalah Yesus palsu itu. Siapa yang mengajari kalian untuk menyembah bayi Yesus? Bapa pencipta langit dan bumi? Bukan. Lalu siapa? Iblis. Yesus mencipta kita manusia awalnya bukan berdosa, Abang, tapi Adam dan Hawa sudah masuk dalam dosa. Nah, ini siapa yang mengajarkan kamu memfitnah? Siapa yang mengajarkan kamu memfitnah Nabi Adam sebagai pembawa dosa? Ada dalilnya di dalam kitabnya orang Yahudi, Adam itu mewariskan dosa, ada? 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 Tidak ada. Tetapi Yesus palsulah yang mengajarkan Paulus dalam Roma 5 nomor 12 yang mengajarkan bahwa dosa disalurkan dari satu manusia Adam ke alam bumi ini. Itu fitnahan Yesus palsu yang dia ajarkan melalui nabinya Paulus agar kamu terdoktrin dengan fitnahan terhadap Nabi Adam alaihi salam. Mana coba tunjukkan kepada saya? Di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwasanya Adam itu mewariskan dosa kepada keturunannya? Ada nggak dalilnya? Tidak ada. Kecuali Paulus yang mendengarkan bisikan dari Yesus yang bukan manusia itu. Coba Anda baca di dalam Roma 5. Kalau nggak salah. Nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang.
Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Tuh, itu siapa yang membisikkan bahasa begini? Bayi yang belum tahu apa-apa katanya sudah bawa dosa. Siapa yang mengajarkan kayak gini? Konsep dari mana ini? Konsep dari mana? Dari makhluk yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus. Siapa dia? Makhluk yang keluar dari kubur. Siapa itu? Siapa itu? Hanya abang sendiri tidak paham tentang agama Kristen abang. Kalau abang paham, abang boleh tahu. Siapa itu yang keluar dari kubur? Bang, siapa yang keluar dari kubur? Abang semakin mengejek Tuhan Yesus, nanti abang punya masker. Oh, jadi saya mengejek. Saya bertanya, siapa yang keluar dari kubur? Tuhan atau setan? Iblis. Nah, itu ada jawabannya. Yesus pun mengatakan itu, Yohanes 14 nomor 31. Bukan saya ngarang loh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Ada enggak sebelum adanya makhluk yang keluar dari kubur ini, ada enggak penyesat ngaku Yesus? Ada enggak? Enggak ada. Nanti setelah makhluk ini dilempar dari alam kubur, baru muncul makhluk-makhluk ngaku Yesus. Padahal Yesus sudah ada di langit. Dia datang mengecoh orang yang lain. Nah, Bang, kita pikir sederhana saja bang. Kalau bukan Apa Tuhan, itu? kenapa dengan nama dia bisa orang sakit bisa disembuhkan? Banyak ada orang Islam yang sakit, stroke, apa sembahyang nama Tuhan Yesus sembuh. Matius 24 nomor 24. Sebab nabi-nabi palsu dan juga Yesus-Yesus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi Yesus palsu datang melakukan mukjizat-mukjizat. Ketika kamu mengobati orang dengan namanya, dalam nama Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang mana ini paman? Yesus yang mana? Dalam nama Yesus, kuledakkan bisulmu. Gedebuk, kena sepak, meledak bisul, meleleh nanah. Ini Yesus yang mana? Kalau Yesus anaknya Maria nggak mungkin. Kenapa? Justru Yesus anaknya Maria marah. Di mana tertulis? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Jadi Yesus yang mana yang dipanggil di situ? Dalam nama Yesus, kutampar pipimu biar benjol mukamu. Nah, Yesus yang mana itu? Yesus anak Maria? Nggak mungkin. Kalau Yesus anak Maria, kenapa dia mengusir orang-orang yang menyembuhkan orang sakit pakai namanya? Kenapa? Kenapa? Karena itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus penyesat yang kalian pakai untuk ngobatin orang. Coba kau berpikirlah. Yesus mengatakan Yohanes 12:31. Sebab penguasa dunia ini telah dilemparkan keluar. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sebab penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Keluar dari goa. Makanya kalian menyembah bayi. Tadi kebohongan nyata di depan kita, bayi itu maha kuasa katanya. Apa? Sedangkan jangankan bayi, pada saat dia sudah dewasa saja dia mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apalagi pada saat dia jadi bayi. Cobalah saudara-saudara Kristenku. Ayo, mari gunakan akal sehat. Jangankan pada saat bayi, pada saat dia sudah dewasa aja, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu sudah dewasa loh. Apalagi pada saat dia masih orok.
Abang semakin mengejek Tuhan Yesus, nanti abang punya masker pun tak boleh buka. Siapa yang menghina Tuhanmu? Tuhanmu itu maha dahsyat, Tuhan kau itu. Tuhan kau itu hebat. Dia memiliki kuasa, bisa menyembuhkan orang. Iya kan? Tuhanmu Karena itu dia sudah di surga. Apa? Karena dia sudah di surga. Oh, Tuhanmu itu bukan yang ke surga. Yang naik ke surga itu adalah anak Maria. Tuhan kau itu nggak ke surga nantinya, dia ke neraka. Kenapa di ajaran Islam ada ayat yang berbunyi nanti agama Islam semua masuk neraka dulu? Oh iya, memang di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan di dalam kitab Mazmur. Mazmur berapa itu anak-anak? Ada yang ingat? 105 nomor berapa? Nomor 5 kah? Mazmur 104 kah? Kok jadi saya lupa? Ini gara-gara iblis ini. Kok bisa? Kok jadi lupa saya? Ada yang bisa ingatkan saya nggak? Ada yang ingat nggak? Karena abang pikiran sudah setan sudah. Jangan kayak gitu dong. Mazmur 9:17. Mazmur 9:17. Apa di situ? Mazmur 9:17. Menyatakan bahwa murka Tuhan akan menelan orang-orang yang dihukum dan api akan memakan mereka. Bukan. Mazmur 66. Mazmur 66 nomor 12. Astagfirullahaladzim. Ya, Mazmur 66:12 juga. Mazmur 66:12. Semakin ganteng Bang Zuma ini semakin pelupa. Kenapa ya? Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Tetapi engkau telah membiarkan kami sehingga bebas. Tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran surah Maryam ayat 71-72 itu betul adanya berdasarkan Mazmur 66 itu seirama. Jadi Mazmur 66 nomor 12, orang-orang yang masuk ke neraka ternyata dikeluarkan kembali. Kenapa? Karena mereka itu orang soleh. Tertulis di mana? Mazmur 66 nomor 12, Yudas 1 nomor 23. Ingatanku kembali, alhamdulillah. Gimana Bang? Alhamdulillah. Nah, sedangkan di dalam agamamu semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Tertulis di mana? Markus berapa itu? 49 nomor 9. Markus 9 nomor 49. Yeay. Masya Allah. Bagaimana Bang? Di Kristen ternyata nanti semua Kristen akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di mana itu Bang? Kamu gak takut Bang? Markus 9 nomor berapa Bun? 49. Iya, 949. Setiap orang akan digarami dengan api neraka. Yeay. Masya Allah. Jadi penyembah-penyembah bayi ini akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Tertulis di mana? Markus 9 nomor 49. Cocok nih ga? Iya, cocok. Cocok. Allah, cocok nih. Cakaru di Indonesia kapasnya. Kada memang ipa imam. Ya, oke. Oke ya. Si mau kau Jadi datang parakang. Kristen semuanya dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Kenapa parakang kau datang? Allahu Akbar, Masya Allah. Maafkan aku ya teman-teman Kristen. Saya hanya mengajak Anda untuk menggunakan akal. Bukan saya menghina, bukan saya menistakan, enggak. Saya berbicara berdasarkan data. Ada data di dalam kitab saudara. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan. Yang lahir katanya Tuhan. Berarti bayi ini Tuhan. Kolose 2 nomor 9. Bayi itu seluruh tubuhnya Tuhan.
Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Si bayi Yesus adalah Tuhan. Tuhan Anda ada berapa? Ada satu. Berarti si bayi ini Tuhan Anda. Pertanyaan saya, bagaimana akal Anda bisa menerima bayi ini Tuhan? Siapa yang menjaga alam semesta? Sedangkan kitabnya Yahudi mengatakan di dalam Mazmur 121 nomor 4, sesungguhnya penjaga Israel tidak tidur dan tidak terlelap. Ketika Mazmur 121 nomor 4, penjaga Israel tidak tidur dan tidak terlelap. Ketika Yesus Tuhan Anda tertidur dan terlelap, siapa yang menjaga alam semesta ini? Saya bukan menghina, enggak. Tertidur dan terlelap. Saya tidak menistakan, tidak. Siapa yang menjaga? Saya hanya menolong Anda untuk memahami Bible. Anda renungkanlah apa yang saya sampaikan ini. Kalau materi-materi kayak begini, saudara-saudaraku Kristiani, mustahile bulampetskan pendeta kalau ada dia menjelaskan narasi-narasi Bible seperti ini. Nggak mungkin. Kak bulan makan pendeta ya pun nia pendeta ero na apelajara siagan jemaana perkataan-perkataan akan-akan manne. Mustahile. Tidak mungkin. Mustahile. Mau kau datang besok balau? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari mana sih Bapak menerima bahasa balau kayak begitu? Cuman lidahnya seperti kau padahal kau padahal. Ada Rembo. Ih, Rembo. Salah nama ini. Kembarnya Rambo. Ejerika, Kristen Muslim Ejerika. Iklan dulu, iklan. Silakan Baik, Bang. Paman. Izin Bang Om Andi Ganteng, Narama izin. Jadi mengutip kata Bang Zuma barusan, beberapa lawan yang sudah berguguran ya. Kafir berkata bayi itu adalah Tuhan, bisa main futsal dan langsung makan bakwan ya. Kafir berkata bayi itu adalah Tuhan, bisa pargoy dan jadi tukang bangunan. Lucu ya. Kalian yang menuhankan keringat daki Firaun, ya, jangan coba-coba dongeng atau cerita kartun. Bantah dengan data yang tersusun agar kau tidak gila depresi lambat laun. Kalian yang menuhankan klakson motor legenda, kalau naik cuma congor doktrin dan dogma. Anak bayi comel menjelma jadi Tuhan manusia, lalu reinkarnasi seperti dewa, ataupun bakteri amuba, mendingan kau sembah karung pupuk urea. Ingat, itu saja. Urea. Segala firman dan data Bang Zuma sudah bacakan, tapi congor kau masih saja memutarbalikkan. Satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 135.000 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Aduh. Dan nubuatan kedua malam ini, Wahyudi adik Wahyuni, pasal 87 Bani Babi, butir 1 lagi depresi. Seperti cerita lama teman-temanku ya. Seperti cerita lama. Dari nenek moyangku pinter pakai stocking mini, sampai nenekku menjadi joki motor GP, dan sekarang menjadi top player PUBG, tidak ditemukan satu dalil di buku kafir terkini Tuhan menjelma jadi bayi seperti serial kartun Boboiboy Api. Kena kau. Bahkan sampai gajah bersayap kupu-kupu, tidak ada dalil tertulis 3 menjadi 1, dan sampai kura-kura berlari dengan laju, kalian sesat dengan ajaran tipu-tipu. Isi kitabmu buat jantung kau itu kepencet. Setelah kau baca, otak kau pun kaget. Seperti nenekmu kiper yang terpeleset, bergelut dengan kakek kau penari balet. Ya? Iya. Catat itu. Bahkan sampai domba berenang seperti lumba-lumba, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau tantrum, stres dan koar-koar, sok cerdas dan sok pintar, seperti orang gila mencari ketiak ular, pantas hidupmu di semak belukar.
Stay tune. Mantap, Masya Allah. Sangat menghibur memang. Sangat menghibur. Oke, kita lanjut sapa tamu selanjutnya. Pak Man. Next ada Eji Rika. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Eji Rika, kalau nggak ada suara saya turunkan ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Halo, low. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Low. Cuman beraninya di typing doang. Waalaikumsalam. Ya, oke Bang Petir, silakan Bang. Muslim ya Bang? Iya, salah pencet Mas, salah pencet. Oh iya, baik. Turun. Salam kenal Bang Petir. Salam kenal Bang Mungkin ada Juma. yang ingin disampaikan Bang. Iya, Semoga salam kenal, sehat. Bang. Iya, semoga sehat Amin. Bang. Amin. Semoga sehat. Ya, Bang Petir juga. Masya Iya, Allah. Amin. Bunda Rahma, semuanya. Iya, Ya Bang, terima kasih. iya. Kebetulan istri saya mualaf, bibi saya mualaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, 4 orang di keluarga istri saya mualaf. Allahu Akbar, Masya Allah. Semoga istiqamah Bang ya. Amin. Amin. Ya, gitu aja Bang ya. Mohon Siap. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. warahmatullahi Tolong turunkan Bang Salbi. Siap Bang. Aduh, nunggu saya error. Ya, ya. Oke. Ada PJS Salon. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. PJS. Oh iya, salon kita tutup ya malam ini. Makasih sebelumnya. Pejabat sementara salon. Aselole. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Silahkan dibuka mic ya. Aselole. Uhui. Bagus nama. Baik, ada toke. Ada yang Pak Bom datang. Itu betisnya loh itu yang bunyi, betisnya. Bom. Bilang bom, tumpang, bom. Allahu Akbar. Aselole. Tersinggung, Ki. Tersinggung. Aselole. Oh, Aselole. Namanya nggak bener. Manusia setengah dewa. Ih, udah pakai baju pole. Kan setengah Makin dewa, kaya. setengah dewa. Bukan setengah gila. Setengah dewa. Setengah gila. Kritikus. Astagfirullahaladzim. Kristen. Kritikus. Muslim Kristen. Hah? Kenapa Bang? Kristen. Beres-beres yang naik. Muka nurun beta ono, beta ano. Sembaran na benar rahmatullah. Teman na jadi itu Pastor Sugigi. Kenapa mereka muka apa? Beta ano, Kristen Muslim. Berkah Bang Aldi, Bang Aldisa. Muslim? Muslim. Oh, maafkan aku Bang. Bukan Kristen Ki. Apa yang disampaikan Bang? Terus semangat berjuang Bang buat Bang Zuma. Masya Allah, makasih ya Bangku. Semoga Allah berikan Ini, ya, bertambah ilmunya kan. amin. Semoga perjuangan itu terus berlanjut dan Amin, saya amin. sering memantau Bang Zuma terus hampir tiap saat. Dan Masya Allah. semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan untuk perjuangan Amin.
kebenaran, kebaikan. Itu yang dari udah lama sih saya pantau ini, dan saya selalu Tiap hari memantau, tidak kerja Ki, tidak kerja Bang, tidak marah-marah istri. kan tidak mungkin mau mantaunya tiap jam, kan tidak mungkin. Intinya Oh iya, setiap tahu. hari itu saya mantau terus Bang Zuma kan. Wih, Luar keren. biasa. Ya Bang. Ya, meskipun tidak live pun dalam sehari itu kalau saya tidak ada aktivitas, ya Bang Zuma aja yang saya nonton. Luar biasa ini. Sampai ketemu dengan Kodon di Tan juga saya tahu. Sampai ketemu di Medan pun saya tahu. Wih, Dan mantap. sampai mereka melaporkan, ada yang mau melaporkan Bang Zuma pun saya tahu. Dan hampir tiap hari Bang Zuma ini luar biasa loh. Wih, Udah, Masya udah Allah. dilaporkan Bang, tapi Iya, saya tahu itu. tapi justru yang menyebabkan saya membakar kos itulah yang akan dipenjara dalam waktu dekat ini. amin. Agak susah Bang kalau mau dilaporkan, karena Bang ini kan berbicara pakai data, jadi agak sulit Bang kalau mereka mau laporkan Bang itu pasti terbantahkan waktu di pengadilan. Coba aja yang saya pantau selama ini kan Iya. Bang berbicara pakai data. Yang di penjara itu yang bawa baju kaos di acara umat Islam. Ternyata dia Iya. datang sidak dan sudah Benar. sudah direncanakan rupanya. Iya. Ada PT-nya, Iya, saya sudah tahu itu. disimpan semua PT-PT-nya. Ya. Ternyata sebelum dia datang ke tempat kita, dia sudah rencanakan, dan dia rupa-rupanya judulnya sidak mendatangi markas api Iya, untuk betul. membagi-bagikan baju. Jadi semua saya tahu itu, ya insya Allah Jadi lah, yang Bang. akan dipenjarakan itu justru yang datang membagi-bagikan kaos. Iya, jadi luar biasa Bang. Insya Allah ya, namanya untuk kebaikan itu, moga Allah berikan kekuatan, moga Allah berikan Kebetulan keselamatan. nih ada nih si pelacur agama ada naik ini Bang. Sabar dulu Bang. Ini si pelacur agama naik ini. Ini orangnya yang datang membagikan baju kaos di tempat saya. Lalu kemudian dia juga yang melaporkan saya ke polisi. Apa? Tapi kita lihat saja siapa yang akan membusuk di penjara. Karena dia sudah melanggar SK 2 Menteri tahun 1979 nomor 1 pasal 4, dilarang membagikan atribut keagamaan kepada orang yang sudah punya agama yang berbeda dengan yang punya atribut. Nah, wanita pelacur agama ini, si Lina Tidak Jaya, dia yang datang membagikan kaos ke tempat saya, menjebak saya, dan isi kaos itu tertulis ajakan untuk menjadi Kristen. Matius 11 nomor 28, ajakan menjadi Kristen. Marilah semua yang letih, lesu dan seterusnya. Itu tadi muncul tapi kabur. Itu si pelacur agama itu, yang Tuhannya tidak laku karena bayi. Gak laku Tuhannya. Dia jajakan kemana-mana lewat kaos. Kaosnya mau tahu, kaosnya kaos yang murah 10.000 3. Begitu rendahnya agamanya, begitu rendahnya Tuhannya. Kaos dibagi-bagikan sebagai misi untuk mengkristenkan. Datang sidak di tempatnya orang. Habis itu tidak diterima barang pemberiannya, lapor polisi. Dia ingin menjebak orang, melaporkan orang karena tidak diterima. Seakan-akan begini, Pak Polisi, aku nggak terima Pak Polisi. Kenapa dek? Baju kaosku dibakar. Kenapa dibakar? Karena dia nggak suka. Kenapa dia nggak suka? Ya mungkin karena dia Islam. Apa hubungannya? Karena baju kaosku itu tertulis Bible Matius 11 nomor 28. Loh, wajar kamu yang datang ke situ. Iya Pak Polisi, itu ada undanganmu. Enggak ada Pak Polisi. Terus kenapa kau datang? Aku ingin dia menjadi Kristen Pak Polisi. Wah, dasar koplak, wanita pelacur agama. Pindah kau di sini. Enyahlah daripadaku. Kau pisah sana, kawin sama Dosma. Itulah yang terjadi. Iya Bang, betul. Ya, si pelacur agama itu tadi yang nongol di sini sebentar. Entah kenapa dia kabur. Oke, itu aja Bang. Bang Bita, kita lanjut diskusinya Bang ya. Kenapa dia kabur tadi di si pelacur agama itu, kenapa turun?
Nggak tahu, Bang. Kayaknya Akun orang yang palsu. pakai akunnya itu bukan asli itu ya. Sepertinya. Tapi Kalau memang asli dia selalu mau ini memang dia di WA saya kemarin saya lihat WA di HP ku ada lagi WA-nya masuk. Sosok nasihatin, so akrab. So akrab sosok nasihatin. Lu siapa? Datang-datang di tempat acara aku mau sosok akrab. Lu siapa rupanya? Sudah bangga kau rupanya karena kau sudah chat-chat sama adminku. Dasar bahlul. Oke, Paman. Kita skip aja ya. Kita coba siapa nih, ada Oten baru kayak nih. Halo Ibu Lilis Kristina Nababan, silakan dibuka mic ya. Bu Lilis. Oh, akun asli tadi tuh si itu tuh. Asli tuh asli. Enggak, pengikutnya 23 itu. Enggak itu. Akun Beleng-beleng baru itu tadi itu. Dia komen tadi di bawah aku baca. Oke, silakan Om Lilis, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ditanyakan? Kalau yang mau disampaikan sih nggak ada, cuman ini topiknya jadi Oten nggak harus berat. Suaranya kegedean Bang, kecilin dikit lagi Bang. Kebalik. Kekecilan. Oh, udah kedengar. Ya, mantap. Lanjut. Ini topiknya kan jadi Oten nggak harus berakal. Oten itu apa Pak ya? Oknum Kristen. Oknum Kristen. Itu Iya. kepanjangan ya. Singkatan. Maksudnya kepanjangan dari oknum Kristen gitu. Singkatan dari oknum Kristen. Oknum Kristen. Oknum Kristen. Coba dulu Bang Juma yang jelaskan oknum Kristen itu gimana itu. Orang Kristen itu Bang maksudnya. Disingkat Oten, orang Kristen. Padahal Kristen itu Oten. Oknum. Olinya udah diminum, Bang. Berarti kalau Oten sama Pak Lilis. Pak Lilis juga tahu Oten nih. Enggak, gini. Oten itu kan kalau dibilang Bang Juma Oten oknum Kristen itu kan berarti jadi oknum Kristen gak harus berakal gitu. Orang Kristen Bang, suaranya agak digedein Bang. Orang Kristen tuh Oten, singkatan supaya Tadi penyebutannya nggak terlalu panjang, disingkat Tadi oknum. orang Kristen. Tadi oknum Bang Juma bilang lu oknum lu. Oknum dan orang itu sama Nggak boleh, aja. nggak boleh. Kita Nah inilah makanya dikatakan kamu itu nggak berakal. Oknum itu apa? Oknum Kristen. Orang Kristen atau bukan? Itu mah nggak cocok memang kan, cocok. Pas banget. Kristen nggak mesti berakal. Tuh. Masa oknum nggak boleh? Orang oknum ya orang ya oknum. Gimana sih? Gini Bang Juma yang terhormat. Ya gimana? Oknum. Coba kita buatkan ya ketika katanya kalau kita perpanjang Oten. Jadi orang Kristen gak harus berakal. Itu satu kalimat ya. Jadi oknum Kristen gak harus berakal. Besarkan suaramu kawan. Besarkan kau suaramu minoritas seperti Oten. Besarkan sedikit. Oh nggak boleh. Abang jangan buat nama kaisar-kaisar. Jangan bilang minoritas. Saya nggak takut sama kalian mau mayoritas, saya nggak takut sama kalian. Mana buktikan kalau kau berani? Coba kau teriak sebentar atau besok kau teriak di tengah jalan. Kau tantang umat Islam coba. Coba kau keluar rumahmu besok kau tantang umat Islam coba. Kalau kau berani, kamu sekarang keluar dari rumahmu kau tantang umat Islam semua coba. Saya mau dengar, saya mau tahu. Mayoritasnya bukan maksudnya nyantang di sininya, di debat ininya. Oh, kirain Kau baru digituin aja kau langsung lembek kau. Kirain berani. Kau langsung jadi ngondek gimana sih? Tadi berani, suaranya bagus, sekarang jadi ngondek. Kirain berani. Sama berani. Tadi abang ini bilang kaisar Pama, kamu minoritas, kamu langsung menjas gitu loh, nggak boleh. Suaramu yang minoritas kecil, kamu yang melarikan ke hal-hal yang
sifatnya global, Cak Ayu. Gimana sih? Habis itu kita kasih ruang kembali lagi. Oh di sini aja, bukan di luar, Paman. Hafalnya kita tabiat kalian, hafal. Kita udah hafal tabiat kalian itu. Gak usah nyelamain gerta lah. Jadi bahasa gerta gitu ya. Gak usah. Kalau kau Bang Lilis, kalau kau naik, dengar dulu, kalau kau naik sok gadis ya, perasaan sempit, nggak usah naik gitu. Jangan sok gadis di sini. Jangan menyerang pribadi. Kita ini bahas ini. Gak usah ngegas lah, bro. Oke, lanjut, saudara, lanjut, ayo. Udah kabur, udahlah. Berkat muncul lagi. Kau nggak takut berkat? Anak bayi Tuhan gimana? Tuhan jadi bayi. Kok nanya terus? Sudah dewasa Tuhanmu, masih bayi. Juma. Apanya kawan? Tuhanmu berapa? Abang, coba tengok itu di gambar itu, Bang. Tuh Tuhanmu tuh dalam kandungan tuh, Bang. Coba kau bayangkan, Bang, itu. Tuhanmu tuh dalam kandungan. Kesian. Masih dalam bentuk embrio. Yalah, Benar, bahaya buat YouTube itu, Bunda, jangan. Bahaya kah? Coba bikin lagi Rahma berfacebook. Gue kasih lihat Tuhannya tuh dalam kandungan. Saya sempat juga berpikir. Rahma bikin lagi, saya screenshot dulu. Berpikir juga saya tadi. Iya, bagaimana ini? Yang lebih tahu anaknya siapa, anaknya itu Maria kan? Ada nggak Maria pernah menyembah si bayi? Dulu lagi. Aduh, parah. Pernah nggak Bunda Maria ini ke gereja nyembah anaknya? Aduh, saudara berkat. Gimana nih kalau misalnya di gereja nih ya, si bayi ada, terus Maria juga ada di situ duduk liatin orang-orang Kristen nyembahin anaknya. Apa dalam hati Maria ini? Kira-kira dalam hatinya Maria ini apa? Itulah, bro. Betapa bodohnya si berkat ini ya. Baru-barunya anakku itu kan kuceboin, mencret, sekarang kau sembah. Dalam hati Marianya gitu pasti. Baru-barunya kuceboin anakku itu mencret habis makan pete. Kau sembah. Aku dengan ngomonganmu itu juga. Berkat. Gimana ceritanya? Bang Berkat, sebenarnya Anda ini yang ngajarin siapa sih? Seperti itu pendapatnya, Bang. Anda belajar di mana, Bang? Oh, saya tidak, istilahnya saya nggak belajar entah siapa ngajarin, enggak. Saya kepercayaan saya. Masuk pertanyaan gue, Bang. Gini loh, Bang Berkat, izin. Kenapa Anda, siapa yang memberitahu Anda, kenapa tiba-tiba Anda percaya kayak seperti itu gitu? Oh, tidak ada yang memberitahu. Yang penting saya percaya. Percaya saja, tidak baca Bible gitu? Baca Bible. Karena kalau saya baca semua, makanya saya percayai, saya alami, gitu loh. Waktu Bunda Maria melahirkan bayi, siapa Tuhannya Bunda Maria, Bang? Gimana, Bang? Waktu Bunda Maria melahirkan bayi Yesus, siapa Tuhannya Maria? Oh, tunggu saya reinkarnasi dulu ke sana dulu ya. Coba. Nah, Abang kalau percaya? saya kasih jawaban, abang pun nggak percuma, saya ngoceh-ngoceh gitu aja kan gitu. Tapi abang sih percaya doang, nggak logis gitu, Bang. Nggak percaya doang, ya memang saya imani gitu loh. Kalau iman itu bisa masuk akal atau tidak, Bang? Iman itu, Bang? Kalau nggak masuk akal, ngapain pula aku nggak ngimani kan gitu? Karena masuk akal ya makanya saya imani gitu. Kalau bayi itu adalah Tuhan, masuk akal nggak, Bang? Ya kenapa nggak masuk akal? Masuk akal ya. Iya, Bang. Boleh ku tanya, Bang?
Bang, Ya, boleh boleh. kutanya bang, dekat. Ya, Kira-kira hari-hari Tuhanmu itu di mana bang? maksudnya Hari-harinya? Situ Hari-hari. Bunda. Enggak terlalu. Bayinya aja. Oh bayinya ya, oke lah. Aku tuh mau tanya mendalam ke dia. Alam semesta ini dijaga oleh manusia atau dijaga oleh Tuhan? semua keimanan itu tetap terkendali oleh Tuhan. Bukan masalah keimanan yang saya tanya. Alam semesta ini itu dijaga oleh Tuhan atau dijaga oleh manusia? Dijaga Tuhan. Oke. Ketika bayi ini bisa ndak dia menjaga alam semesta? Oh, kenapa tidak bisa? Loh, tadi katanya yang menjaga alam semesta Tuhan. Sekarang kok jadi anak bayi? Mana yang betul? Bang, jangan putar-putar. Abang tadi Abang tuh yang mutar. Abang mengatakan antara manusia dan Tuhan, siapa yang menjaga alam semesta? Anda mengatakan Tuhan. Nah, bayi ini manusia, berarti bukan dia yang jaga alam semesta. Betul? Yang balik yang betul. Ngomongmu itu betul, entah apa yang kau betulkan. Lah, Anda mengatakan yang menjaga alam semesta ini Tuhan, bukan manusia. Yang bayi ini manusia atau bukan? Tuhan itu Tritunggal sama kami. Saya tidak tanya Tuhan Anda trikwek-kwek, trisutrisno, trikwek-kwek, enggak, bukan itu kutanya. Yang kutanya bayi ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Ya. Tuhan bayi ini. Iya. Berarti bayi ini yang jaga alam semesta. Iya. Bagaimana seorang bayi bisa menjaga alam semesta sementara dia sendiri tidak bisa menjaga dirinya? Kamu sendiri yang bilang tidak bisa menjaga dirinya. Jadi bayi ini bisa jaga dirinya? Dia tidak bisa menjaga dirinya. Emang kamu udah lahir di tahun itu? Makanya walaupun saya tidak lahir, walaupun saya tidak lahir, faktanya ketika dia dewasa di Yohanes 5 nomor 30, dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Coba. Iya, sama bapaknya dia ngomong. Iya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Bagaimana bayinya? Loh. Jangan komentar lagi itu bagaimana bayinya. Mau dia bayi, mau dia kecil. Sedangkan dia dewasa, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apalagi pada saat dia bayi. Jangan kau bilang bayi manusia jadi itu bayi Tuhan. Jangan kau samakan itu, cuma kau memang bayi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bayi Tuhan. Dia mau bayi apapun kehendak dia. Bayi Tuhan. Bayi Tuhan maksudnya apa ini bayi Tuhan? Maksudnya Tuhan jadi bayi atau Tuhan punya anak? Iya, reinkarnasi. Kalau Tuhan itu reinkarnasi. Anda tahu reinkarnasi itu apa? Tuhan, ampuni dosa. Ketawa, nggak ngerti tapi ketawa. Jangan kau panggil Tuhanmu, nanti kiamat dunia ini. Iya, biar aja dihancurkan kalian semua. Biar tahu mana kalian percayai. Oh, tidak bisa. Oh, iya, nanti kalian tahu itu waktu di mana ajalnya nanti kan gitu. Oh, bukan begitu, makanya kita dikasih akal. Dikasih akal itu kalau dia masa dewasa saja Yesus berkata tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana bayinya? Di mana? Kau jangan setengah-setengah ngomongnya. Tidak bisa. Yohanes 5 nomor 30. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana bayinya? Sedangkan dia dewasa, dia berkata begitu. Malu sendiri kau nanti Juma. Semua omongan kau saudaraku karunia. Percumanya hidungmu besar, Bang. Kalau oksigen yang masuk sedikit tidak sampai ke otak. Itu kan jelas Yesus sudah dewasa berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu sendiri ini dewasa itu loh. Itu Yesus yang berkata. Mana Yesus berkata? Emang kamu udah Yohanes 5 nomor 30.
Salah kau nanti. Ku baca yang sebenarnya, nanti kau salah terjemah, malu sendiri. Ya, coba kamu baca. Coba. Gak usah kau bilang coba baca. Percumanya setiap hari kau makan B2 kalau membaca pun tak bisa. Bacalah dulu. Tapi itu B2 itu. Hah? Tapi itu jadi panggang itu. Nah itulah kalian, ini anehnya, bertentangan dengan Yesus. Yang coba baca Yohanes 5 nomor 30. Kepercayaanmu itulah yang kau bahas. Jangan kepercayaan orang lain kau bahas. Oh gitu. Oh gitu. Jadi sudah tidak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Kau bicarakan yang nggak kepercayaan samamu, nanti stres sendiri kau nanti. Cuma Tuhan saya itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Bilangan 23 nomor 19. Sedangkan Tuhanmu itu adalah anak manusia, berarti bayi. Bagaimana bayi ini bisa berkuasa? Firman Tuhan itu dia berkata, apapun kehendakku pasti terjadi. Jadi ya, di mana Yesus? Coba di mana Yesus? Di mana bayi ini pernah berkehendak? Coba, yang bayi ini di mana dia pernah berkehendak? Seorang bayi berkehendak. Bagaimana ceritanya? Mau bayi berkehendak itu pun cuma dia itu berkehendaknya kami sudah diselamatkan cuma. Di mana bayi begitu? Ada aja. Banyak yang beda dengan kepercayaanmu. Diselamatkan gimana bayi menyelamatkan? Ada aja. Bagaimana seorang bayi? Nanti pengertiannya kamu nggak terima. Jadi nanti kau baca aja dulu Yohanes 5 nomor 30. Coba baca. Juma. Kamu sendirilah bacanya. Baru kau. Tadi sudah kubaca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan kau potong-potong. Loh, bagaimana mau dipotong? Memang datanya begitu. Baca istilahnya firman Tuhan itu, Bible itu. Jangan sepongkol-sepongkol kau dibilang orang Batak sana di Medan sana. Itu bukan firman Tuhan pun. Coba. Kalau membaca firman Tuhan kau dari awal sampai akhir baru kau mengerti. Apa pula firman Tuhan? Coba kau baca sendirilah, saudara. Baca Yohanes 5 nomor 30 nomor 30 coba. Enggak usah kau bahas-bahas yang enggak kepercayaanmu. Gila sendiri kau nanti. Kok jadi saya pula yang gila? Kau yang sudah gila nyembah bayi. Ya kau udah jadi gila sendiri. Kau bahas-bahas enggak kepercayaanmu. Loh, karena kepercayaan Anda ini diajarkan juga kepada semua orang, kepada umat Islam supaya dimurtadkan. Disuruh nyembah bayi. Saudaraku, kau imani imanmu, ku imankan imanku, gitu loh. Nah, justru karena imanku ini yang ku imani. Ya, kalau memang keimanmu ngapain kau baca Yohanes, lakus gimana semua? Ya karena Al-Quran saya menjelaskan itu kan. Ya Al-Quranmu, kalau Al-Quran mana ada Lukas, Matius, mana ada di Al-Quranmu Lukas, Matius? Oh tidak bisa, bukan begitu. Tidak bisa, berarti Al-Quran saya mengatakan, Bung, ada orang yang membaca kitab tapi bukan kitab. Mengatakan itu dari Allah tapi bukan dari Allah. Nah, itulah yang dimaksud Al-Quran. Janganlah nangis, mentang-mentang Tuhanmu bayi, kok nangis pula. Mana dia? Terpental. Ada tuh. Pak Bom datang lagi dia. Bom. Gendut. Kedengaran nggak? Bom. Gendut. Gendut. Ada dia. Oke, kita sambut dulu tamu selanjutnya. Ada Independen. Ya, shalom Bang. Calon tutup Bang. Besok baru buka. Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan? Merah putih tahu salon. Independen. Yang mau disampaikan tentang apa ini Bang? Apakah Tuhanmu itu ketika bayi berkuasa?
Bang. Ya, siap. Apa kekuasaan Tuhanmu ketika bayi? Apa yang dikuasai, Bang? Masih seputaran bayi Tuhan nih kita bahas, Bang. Belum kelar. Kadang gak ada yang bisa jawab dari tadi. Silakan, Bang. Maksudnya yang bagaimana ini, Mbak? Tuhanmu kan pernah bayi, ngoek-ngoek. Hari ini telah lahir Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi begitu lahir, ngoek-ngoek, hore Tuhan lahir. Nah, apa tuh kekuasaan Tuhanmu ketika bayi, Bang? Silakan, Gurunda. Mbaknya tahu Tuhan saya itu ngoek-ngoek. Buktinya di mana datanya? Kalau bayi itu lahir ngoek-ngoek, Bang. Kecuali kalau kelinci yang lahir, ya enggak. Yang lahir kan manusia itu. Tuhan. Manusia yang ketuhan-tuhanan. Tapi apa kekuasaannya tuhnya Tuhanmu itu bayi? Apa kekuasaannya? Apa yang dia kuasai itu Tuhanmu ketika bayi, Bang? Bang. Ya, siap, Mbak, siap. Oke, silakan. Bang. Oh, siap kabur. Siap kabur. Parbada. Kristen Muslim. Oh, ini Parbada. Namanya aja udah Parbada ini. Orang berantem itu bahasanya. Oh. Parbada Muslim Weba. Kristen. Jawab dari tadi dia Bunda. Alex Weba, selamat malam menjelang pagi. Alex Weba. Selamat malam menjelang pagi. Iya, malam menjelang pagi. Ya. Gimana bisa ditanggapi tadi pernyataan dari Bunda Ramadan Bang Zuma? Iya. Yesus ketika bayi ya Apa kekuasaan dia di waktu bayi? Tidak ada, masih disusui sama ibunya lah. Abang Jadi ketika dia bayi, Islam, Bang. Masa nggak kenal saya? Oh, Mama ini. Saya Islam. Memang nama saya Alex. Pantesan cerdas ya. Orang Islam ditanya tuh pasti cerdas, nggak muter-muter. Ya iyalah. Masa bayi. Markus. Ya. Jangan kalau ada Muslim jangan banyak ngomong, Bang. Ada Muslim jangan. Gak boleh gitu. Siap. Markus, selamat subuh. Selamat menjelang subuh, Markus. Pasti Kristen Markus. Turun jawab Markus. Bertu, naik Bertu, permintaan Bertu. Kok nggak permintaan Bertu? Nggak usah kali naik Bertu Rizal Muslim ya, Pak Rizal ya. Pak Rizal, Muslim Pak Rizal ini. Bertu dari tadi teriak-teriak mau naik. Bunda nggak berani. Permintaan kok Bertu naik. Mana dia? Dulu nih penyanyi dangdut coba. Oh, Arni 02. Selamat malam. Arni. Tidur kayaknya dia. Arni. Pins, apa sih namanya, sulit amat. Pins, Muslim Kristen, Pins, Bang. Oh Bang Pins. Ya ini Bertu. Bertu dari tadi teriak mau naik.
Iya. Silakan Bertu. Kenapa Bertu? Ini kata ini Bang Suma yang saya bercerita dengan dia. Saya mau ngomong Silakan dengan Bang. Suma. Ya. Mohon maaf saya izin bertanya di Maaf. Bang Gak usah Suma. minta maaf. Saya tidak minta maaf. Terus sangat minta maaf. Enggak nyambung. Saya mau Lanjut. Bang Suma ini kan begini toh. Bang Suma mengatakan bahwa orang Anda itu nggak berakal. Apa itu orang Anda? Apa itu orang Anda? Anda itu kami. Iya. Anda itu nggak berakal. Coba baca baik-baik ini Bang Suma. Coba baca baik-baik ini. Nanti siap kau paham baik-baik ini. Buka mata selebar-lebarnya. Kau baca ini. Ini. Apa itu orang Anda? Kau baca dulu nih ayat 10 nih. Coba kau baca dulu. 5 tambah 5 10. Bener. Oh, kau yang nggak berakal. Coba kau berakal pasti kau tahu. 5 tambah 5 10, bro. Ini kau baca ini. Baca nih. Iya, Baca udah dulu. saya baca ini loh. 5 tambah 5 10. Gimana sih? Saya udah baca loh. Yang ini. Dia tidak tuh, kasihan baru ada Bang. Pantesan Bang Handi. Yang mana dibaca ya? Coba, ini ya. Coba suruh baca. Coba baca ini. Mana? Bang Suma baca baik-baik. Bang Suma yang Kenapa banyak sekali Bang Suma tai yang kukumu itu, tai kuku hitammu. Kukunya banyak tainya. Jangan menilai fisik orang dulu. Bunda belum tentu sempurna. Baik. Bunda belum tentu sempurna. Tidak, Bang Suma baca. bilang Bang. Bersihkan dulu tai kukumu itu, gampang itu. Permulaan hikmat adalah. Oi, Bang Suma yang saya minta. Bang Suma yang saya minta baca. Sini. Bukan kau nyuruh. Bunda itu sadar diri. Nyuruh guru kami. Ngapain kau nyuruh kami aja yang baca, beliau denger. Itu Nabi kedua. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Nah, apa maksudnya itu? Sekarang di sini siapa nama Tuhan itu? Tuhan Yesus kami. Yang pernah jadi bayi? Jadi Tuhan bayi juga iyalah. ini? Ya iyalah. Ya bagaimana masuk akal kalau bayi itu adalah Tuhan? Tunggu. Kena lagi lo ke bayi. Tunggu dulu. Apa suruh baca? Mama ternyata itu bukunya. Backendnya Biblenya. Ya Allah ya Rabbi, kasihan ya mereka tenor-ten. Kasihan Anda yang nggak paham ini ayat 35. Coba bacain. Ini. Apalagi 35 Bang. Mana aku baca? Bacain. Iya. Baca. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah. Teos. Kok Allah sih Bunda? Kuasa Teos yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Bunda Teos. aja tidak tahu membaca ini. Tahu kritik orang tidak tahu membaca. Banyaknya tekukumu jijik kali pun. Ini saya arahkan Bang Suma dulu ini. Permulaan hikmat adalah takut. Kami takut akan Tuhan. Maka hikmat itu ada. Maka berakal itu ada. Masuk akal nggak kalau Tuhan pernah jadi bayi? Dengar dulu ini. Dengar dulu ini. Iya coba. Semua orang melakukannya berakal budi yang baik. Kalau orang nggak berakal, tentunya itu orang yang Bertu, kalau kau berakal Bertu. Bunda juga tidak berakal. Ini hikmat. Apa itu? Kita punya Yahudi nggak nyambung.
Yahudi tidak mengimani Tuhan mereka menjadi bayi. Amsal kan? Ini kitab Kau Amsal. sudah salah memang ini. Ini kitab apa? Ini kitab apa? Belajar dulu. Belajar. Ini kitab apa ini yang kau tunjukkan? Ini kitab apa? Baru belajar Alkitab. Kau sudah salah Enggak, memang ini ini. kitab apa yang kau tunjukkan sekarang ini? Kitab apa? Amsal atau Roma? Kau sudah salah memang. Makanya jangan sosok. Ini kitab apa yang kau tunjukkan ini? Ini kitab apa yang kau? Kitab apa? Amsal kan? Amsal kan? Dia bilang, Amsal kan itu? IRCT Sepios Enai Epolos Tokiro. Amsal berapa itu ya? Amsal berapa itu Om? Amsal 9 nomor 10 kan ya? Yang kau bilang tadi. Ini. Amsal 9. Mana? Buka mata baik-baik. Iya itu mata apa? baik-baik. Kitab apa ini? Kitab apa? Amsal atau bukan? Kalau Amsal berarti ini kitabnya Yahudi. Baik-baik ini. Ini kitabnya Yahudi, bukan berbicara mengenai kau. Kau kitabmu itu Korintus 1 Korintus 1:19, otak dimatikan. Ini ada. Coba kau buka 1 Korintus 1:19. Mau belajar dulu Al-Quranmu itu. Jangan putar sana sini, putar Indonesia, putar ke Malaysia, baru kok tidak ada kesimpulannya yang benar. Bangsat kau. Katanya orang Kristen nggak berakal. Iya kalau kau berakal kalau kami nggak berakal agama tidak Yahudi. Mungkin kami bisa omong. Kalau kamu berakal kenapa kau pakai kitabnya Yahudi? Kalau kau pakai kitabnya Yahudi. Berakal, pasti kami tidak bisa omong. Kenapa kamu pakai terjemahan kitabnya Yahudi kalau kau berakal? Kenapa kau pakai kitabnya orang lain? Itu kan kitabnya agama Yahudi ini. Kenapa kau tidak pakai kitabmu sendiri? Kenapa kau tidak pakai kitabmu sendiri? Kenapa harus kau pakai kitabnya agama lain? Kitab orang Yahudi. Mana yang mengatakan kitab orang Yahudi? Coba mana? Ini buktikan, Amsal kan? Buktikan. Jangan asal Ini Amsal atau bukan? Wah, Amsal kau ini salah omong lagi ini salah. Lalu apa kalau bukan Amsal ini kitab Pokoknya apa? itu goblok betul. Coba goblok kasih betul. turun lagi coba saya lihat kasih turun lagi sedikit. Coba kasih turun. Kita mau lihat apa nama kitabnya? Apa nama kitabnya? Kau goblok. Apa nama Kau kitabnya? goblok. Nama tarik kitabnya. ke bawah, jangan dorong ke atas. Kenapa kau rahasiakan kah? Kau takut kali ditahu kau penipu. Coba tarik ke bawah. Mazmur atau Amsal? Mazmur berapa? 112. Oh gitu. Masa sih Mas 112 ini? Mazmur ini? Ini soalnya dia tidak mau perlihatkan 112 ininya. 1. Iya, Mazmur 112 1. Itu cocok Kenapa kau tidak mau tunjukkan Ngomong itu? dengan Bang Suma. Mulutmu itu kayak mulut cewek itu. Yang putar sana sini tidak ada kesimpulannya itu. Itu kitabnya orang Yahudi kan? Orang bertanya, kau panjang lebar omong. Sadar diri sedikit. Ini kitabmu atau kitabnya Yahudi? Ini kitab kami. Mazmur itu kitabmu? Iya, kitab. Hah? Ini kitabku. Kitabmu itu? Kitabku ini. Coba kau baca Mazmur Iya. 147. Nomor 19, nomor 20 coba. Berapa? Coba. Mazmur 147, nomor 19 dan nomor 20. Bang Suma, jangan lari dulu itu. Ini tentang hikmat dan berakal. Coba kau baca. Kalau kamu berani baca Mazmur 147, saya turun sekarang. Berhenti saya jadi pendebat. Coba kau baca. 147. Nomor 19 dan nomor 20 coba.
Kok dong? Begini caranya orang Kristen belajar Bible. Ya, nah, baca nomor 19-nya sampai nomor 20 coba. Baca. (19) dan 20 coba kau baca. Keras, yang keras. Kasih gugur itu kumismu. Coba. Baca. Sampainya jatuh kumismu, saking kerasnya suaramu. Coba kau baca. Buka mute Alberto. Mute-mu itu buka. Baca. Coba. Apa bacanya? 19 dan 20 apa bacanya? Kasih keras. Baca. Malu nih. Buka mic-nya, buka. Kau yang tutup. Ah, baca. Jangan ditutup dong. Ah, baca. Kau ini tutup terus mic. Nomor 19 sampai nomor 20 ya. Coba kau baca. 1, 2, 3, baca. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Terus apa salahnya? Ini firman Tuhan hanya untuk Bani Yakub, tidak berguna untuk bangsa lain. Betul atau betul? Bukan nggak berguna. Ya, itu tidak akan mungkin kami berakal. Dia tidak punya berbuat hikmat. demikian. Begitu. Dia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain. Nah. Dia tidak Jangan berbuat begitu. demikian kepada bangsa lain. Apakah kamu Bani Israel? Kutanya dulu, kau Bani Israel? Iya, Bani Israel. Kau Bani Kenapa? Israel. Siapa Iya. nama kamu dari keturunan mana? Saya keturunan dari Israel. Kenapa? Siapa? Kamu keturunan Israel dari suku mana? Kamu dari suku mana? Bahasa yang tidak jelas kau ini. Kau ini larinya ke sana sini belum selesai. Bukan. Hukum-hukum yang datang kepada Kau itu Israel itu hanya untuk Israel itu kamu lebih baca. bagus kau Tadi belajar kau dari baca SD sendiri. dulu. Sekarang Belajar lagi pertanyaannya, dari kamu SD. dari suku mana? Belajar dulu Flores. dari kelas. Kamu dari suku mana kamu? Suku pemakan kutu? Suku Kamu cadang, pemakan Paman, kutu? suku cadang. Hah? Kamu suku pemakan kutu? Jangan matikan mic. Jangan matikan mic. Enggak, kau Saya dari nggak mau suku mana? Aku tanya dulu, kau dari suku mana? Kamu dari suku mana? Menghina agama orang lain. Dasar kau. Kau yang menghina di sini terus kau ngata-ngatain orang, habis itu kau dibilang menghina. Kita yang dulu menghina. Saya cuma bertanya. Saya cuma bertanya. Kau bertanya Kamu dari suku mana? Tidak ada yang benar itu. Kau mengatakan kau dari Israel. Kau dari suku mana? Percuma kau lari dari apa? Timur sana, pergi di Jakarta. Berani Saya tanya kamu dari suku mana, dari Bani Israel? Punya batang leher itu patah itu. Turunin aja lah. Turunin ya. Enggak, Turunin aja sampah. Pemakan kutu kau dari suku mana? Antara dua itu Bang Zuma. Kalau nggak suku cadang, suku bunga. Nggak bisa menjawab, marah-marah. Mama dia yang on, dia marah-marah pula. Dia pula yang dibilangin koplo. Dompa lah. Pak Luka jangan. Bukan daripada lele anja. Bukan daripada lele. Buarang. Assalamualaikum Alfi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum abang-abang sekalian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pasien berikutnya Oliver Bias, Kristen Muslim. Astaga. Muslim. Astaga. Erwin Simamora, Kristen. Suku apa? Bukan Ji pemakan kutu? Tidak, bukan, tidak. Lanjut. Silakan Bang Erwin. Tanggapi tadi tuh
Yang mana mau ditanggapi ini? Apa yang kau sampaikan Bang? Apakah Tuhanmu yang bayi itu kuasa? Ya, kuasa. Silakan guru ndak kuasa beden tahu kurena pau. Apa yang dia kuasai Bang? Tuhanmu ketika bayi. Ya kalau dibilang udah baca dari Kejadian sampai Wahyu ya. Cuman ya kalau dibilang firman Tuhan itu menjadi manusia udah saya tahu. Jadi apapun yang disampaikan oleh teman-teman yang lain ya tetap kita yakin yang sama yang kita percayai. Firman Tuhan berarti perkataan itu yang menjadi manusia? Atau perkataan yang jalan kemana-mana? Ya itu udah difirmankan karena malaikat udah menyampaikan kepada saya kurang bisa menjelaskan ya karena saya hanya tahu dari tujuannya maksudnya Tuhan itu kami orang Kristen. Cuman ya aku mau sampaikan saya sering juga nonton Edis TV itu Bang Juma dicariin sama Edis TV. Nanti boleh saya lihatlah nanti untuk lebih tahu karena si Edis TV. Edis TV itu berkali-kali mencret. Ya. Dari mulai beran dulu dia ngomong. Oke. Itu aja nanti kapan saya lihat nanti untuk pertemuan Edis TV sama Bang Zuma itu dicari itu sama Edis TV. Cari di YouTube Bang. Taruh dulu Bang Zuma. Bisa nggak? Bro, ntar dulu Pak Erwin. Diam dulu. Saya siapkan 50 juta bawa Edis TV ke Indonesia, debat terbuka langsung. Saya kasih Anda cash. Bisa nggak? Mau? Bisa? 50 juta buat Anda. Di mute. 50 juta buat Anda. Kasih transfer ke Edis. Itu kan gini, bawa ke Indonesia aja debat terbuka. Bang Andi. Itu kan dia ya kalau berdebat ini kan yang nonton ini pun 6.000 ya. Dia kalau misalnya secara kayak gini pun lebih bagus sih, lebih banyak juga yang lebih tahu. Kau udah sering Bang, udah pernah dulu di Zoom udah sering di Zoom. Iya, soalnya gini, aku sering nonton dari TV sering dicari dia yang butuh kan, dia yang butuh. Kalau dia yang butuh, diam dulu. Bang Juma nggak butuh, lu diam. Bang Juma nggak butuh, dia yang butuh ya dia dong datang ke Indonesia. Kan dia yang butuh. Sekarang kan ini berdialog, berdebat. Ya kalau misalnya saya tanya dulu kepada Anda. Yang membutuhkan debat sama Bang Juma atau Edisnya yang butuh? Jawab. Yang butuh siapa? Di mute. Yang butuh siapa, Bro? Ganti-ganti kita ngomong, Bang. Jawab dulu yang butuh siapa? Yang butuh penonton, Bang. Bangsa Indonesia, bangsa semua butuh. Mana? Di mana penontonnya yang setuju? Coba diam dulu. Di sini ada 6.000 yang nonton, lu diam. Nah, apakah Anda penonton yang ada di sini? Ini 6.000 menonton, di YouTube saya ada 2.000 lebih, di Zulkifli 15 dan lain-lain. Apakah Anda butuh Edis TV? A, butuh, B, tidak. Jawab. A, butuh, B, tidak. Jawab. Penonton katanya yang butuh. Apakah kalian butuh Edis TV? A, butuh, B, tidak. Jawab. Tuh, nggak ada yang butuh Bang, gimana itu? Terus yang butuh siapa nih? Ayo. Ya ini kan beda-beda server ini. Masuk aja dulu ke apanya. Sekarang Anda turun ke bawah. Anda hanya makelar kodok. Tidak laku Anda mempromosi Edis. Edis kami udah anggap sampah. Edis itu Kristen tidak mengakui Yesus Tuhan. Oke? Edis mengaku ngerti Al-Quran, tapi yang dia bahas terjemahan dia salah gunakan. Suruh baca original teksnya kagak bisa. Begitu juga Bible, dia nggak bisa baca original teks. Menurut Anda penonton yang butuh, ternyata tidak satu biji pun penonton yang hampir 10.000 menonton malam hari ini. Tidak ada yang menjawab butuh, semua mengatakan tidak butuh. Artinya Anda ini berbohong. Selesai toh, dibayar cash kan? Dibayar cash, tuduhanmu bahwa penonton yang butuh. Ternyata penonton tidak butuh. Terima kasih, lanjut.
Kita sapa Marco Polo 501. Selamat malam Marco. Muslim Kristen. Marco. Data Marco sudah tidur. Penonton masih ada 6 lebih. Wish, keren. Oh, malam minggu. Marco. Bagaimana kos netizen ini kayak orang Jadi gini Bunda, sudah ikutan jadi bego Bunda, kayak Oten ya. Bunda tidak satu pun penonton menjawab butuh. Enggak ada. Tadi dia menjual penonton yang butuh. Hampir 10.000 orang menonton, semua mengatakan tidak butuh. Artinya kau di sini naik menipu bro, menjual penonton. Ternyata penonton nggak seperti lu yang maksud. Lu pembohong, penipu gitu. Kenapa itu yang diandalkan ya? Si Edis. Untuk kalian ya teman-teman Oten, kalian jangan tawarkan kelas-kelas jemaat kepada Bang Zuma. Jangan tawarkan. Jangan pernah kalian tawarkan kelas-kelas jemaat gitu. Bang Zuma itu pernah bilang kalau bisa sekelas Paulus datangkan. Catat ya. Gini aja bandingannya ya. Edis buka Komal. Ini Bang Zuma buka Komal. Yang nonton ini 6K. Di YouTube itu ada 4K. Di YouTube saya ada 2K lebih, yang lain-lain banyak. Coba Edis suruh buka. Suruh buka Komal sendiri, yang nonton 5 orang, itu pun dipaksa. Betul apa betul? Betul sekali. Betul Paman. Betul Paman. Jadi Malaikat Jibril blokir kau ya. Jadi di situ aja kita bisa nilai yang bermutu siapa. Jadi ini orang berusaha menjual kuburan, menjual orang yang sudah tidak laku. Anda salah masuk untuk promosi di sini. Anda salah masuk. Di sini kuburannya Edis. Di Komal-Komal Muslim itu sebagian udah Edis mati. Mati total. Anda promosi aja di lingkungan Anda sendiri sesama Kristen. Promoin si Edis di sana. Ya, kalau perlu donasi dia kasihan loh di luar negeri karena dia makan kan gitu. Anda salah masuk mempromosikan Edis, nggak laku di sini. Oke. Lanjut. Marco Polo, oh ini tidur apa ini Marco Polo? Tidur kayaknya ya. Marco. Ketiduran dia Marco. Naikkan lagi Bunda. Habis stoknya ya. Tobat Pak. Habis stok. COD dulu Bun, COD. Itu ini masih minta naik. Si Buntu masih minta naik. Gua kasih naik. Minta terus dia di bawah. Ngemis lo. Ah, lu dengar aja di bawah lo. Kalau kau sopan, nyambung naik. Tapi nggak sopan kau bilangnya mengeluarkan kata-kata begitu, aduh. Iya, nyerang terus dari sini. Kukunya aja jorok kayak. Dengan di doubling ya? Oh, kayak ada doubling di sini. Coba salam volumenya. Bang Idam, selamat malam. Malam. Ya Bang Idam, dari saudara Muslim atau saudara Kristen Bang? Muslim. Oke, baik abangku. Kita kan udah banyak narasumber Muslim di atas. Ada yang ingin disampaikan Bang sebelum diturunkan oleh moderator? Aku Muslim keturunan Israel, satu-satunya di Indonesia keturunan Israel. Mama keren abangku. Dari suku apa Bang? Suku aku suku Batak, marga aku Daulay. Cuma aku aja satu-satunya keturunan Israel. Karena bagiku Israel itu adalah yang gelar diberikan kepada Yakub. Kan 12 suku Israel Bang. Abang termasuk suku yang mana? Gini,
jangan bicara suku Israel dulu. Anda kan bilang tadi gimana sih abang ini? Anda bilang Enggak, keturunan Israel. kalau dia di luar dari kedua belah suku kan Goy Kadosh, Goyim. Saya sebutkan ya bang ya. Anda termasuk dari mana nih? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isyakar, Yebulon, dan Naftali, Gad, Asher, Yusuf, Benyamin. Yang mana bang? Yusuf. Yang mana? Yusuf. Yusuf katanya Yusuf. Yusuf. Oke. Yakin Yusuf ya bang? Yakin. Oke. Yusuf itu bang hidup di tahun berapa? Berkuasa di mana bang Yusuf itu? Tapi dia Islam, Daeng, Bang Handi. Ah, abang Islam? Iya, dia Islam. Oh, abang Islam ya? Islam ini bukan Islam. Kalau kau ngaku-ngaku Islam, kau bilang kau Israel. Kalau kau ngaku-ngaku Islam, kau Israel, berarti kau bukan Islam. Makanya aku bukan Islam kau. Makanya dengar dulu aku ngomong. Si kau kan, si kau kan, si kau kan. Bang, bentar. Coba kita dengar dulu. Gimana Bang Idam? Coba. Israel itu adalah gelar yang disematkan kepada Yakub alaihissalam. Ya, kejadian 25:10 tahu. Oke. Betul. Sepakat Alpi aja silakan. Iya tahu. Yakub Lalu ini agamanya Islam. Lalu Ibrahim pun agamanya Islam. Lalu di mana salahnya aku mengaku sebagai Israel, agamaku Islam? Marga kau aja daule. Kau tuh orang Tapsel, Mandailing. tolong dong sebelum Alfi yang emosi gitu.